tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia Cabang Bekasi Tonsker. Bersama-sama di akhir tahun ini, di minggu yang terakhir, di penghujung tahun ini, kita mau pusatkan hati kita untuk mengucap syukur. Sebab kita ada sebagaimana kita hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Yang percaya, sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami bisa ada sampai hari ini ya Bapa. Di penghujung tahun, di minggu yang terakhir, kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan bagi setiap kami. Biar mulai pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru ya Bapa. Biar mulai pujian dan penyembahan kami Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya, kami pulang bawa pengharapan yang baru. Bertempat-Mu yang kudus kami berdoa mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Juga kami berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami bangkitkan iman kami ya Bapa. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kami percaya ada campur tangan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Dan di siang yang indah ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap datang menyembah bersama-sama kita mau katakan amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di siang yang indah ini, di penghujung tahun ini, kita mau taruh harapan kita ke dalam Tuhan. Kita mau berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Angkat ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan untuk kebaikan, kasih, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Namun tengah
untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus taruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama dengan iman. Sekalipun kami berjalan ya Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Ini iman kami ya Roh Kudus. Saat ku dalam ketakutan, Tuhan selalu hadir di sisi kami. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti. Kami ada sebagaimana kami hari ini. Itu semua karena janji terhadap setiap kami ya Bapa. Kami mau ikut rencana-Mu ya Tuhan. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama-Mu. Ku sembah Tuhan Yesus, Yesus. Di tempat-Mu yang kudus, terus kami mau mengucap janji ya Bapa, sampai selama-lamanya kami mau datang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dan janji-janji-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya tiada Tuhan seperti-Mu ya Yesus. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
selamanya. Ku kan setia melayani. Sampai selama-lamanya kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Tiada Tuhan Yesus, Kau Allahku. Bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita bisa lagi menyembah nama Tuhan di siang yang indah. Kaulah Tuhan, Dia Tuhan yang berjanji, Dia Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Kesetiaan-Mu sungguh baru di sepanjang di tempat-Mu yang kudus ini. Janji kami Tuhan selamanya. Ku kan
pujian dan sembah kami ya Bapa. Dari lubuk hati kami yang terdalam ya Tuhan, kami mengucap janji ya Roh Kudus. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan hentinya mengucap syukur. Di sepanjang hidup kami, mulut kami tahan hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya alasan kami ada sebagaimana kami hari ini ya Bapa. Sungguh kami kagum, kami hormat dan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan Tiberias. Berikan hatimu yang sepenuhnya, berikan hatimu yang seutuhnya datang menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat. Ini pujian kami ya Bapa. Ku kagum, sebab Kaulah Allah yang layak kami puji Roh Kudus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Yang kagum akan kasih Tuhan, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan, ku kagum hormat. Kami angkat sembah kami di hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Yes, amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau, hormat. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita yang begitu luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan DPD Roh Kudus dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, mereka memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jumpai kiri kanan depan belakangmu, saudara. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu, Dia memberkati setiap kita, amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan di minggu yang terakhir di tahun 2024. Bersukacitalah. Ia mengucap syukur
Angkat suara dengan lantang katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Marilah pegang tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Kembali katakan saudara dipersatukan oleh Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Mari masuk tahun yang baru, di minggu yang terakhir di tahun 2024. Percayalah Tuhan Yesus pasti memberkati kita, amin. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Come on. Yeah, yeah, yeah. Viva Squire. 1, 2, 3, go. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama. Di dalam Yesus, haleluya. Ku cinta keluarga lah, 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 ku cinta keluarga lah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Siapa yang percaya hidupnya penuh dengan berkat Tuhan, boleh angkat tanganmu, saudara. Tuhan Yesus luar biasa baik, amin. Siap terima berkat Tuhan, amin. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Hosana bagimu. Kita bersama-sama di rumah Tuhan, bersuka cita untuk kembali memuji Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah. Sama-sama, saudara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Semua Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya Tuhan. Dan dengan iman kami masuk tahun yang baru. Dengan pujian kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia-Mu Tuhan, jiwaku diselamatkan. Kembali katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tiberias, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana. Angkat tanganmu saudara, bersyukurlah apapun masalahmu. Hosana, Hosana. Yeah, yeah. Kasih keras suaramu saudara siang hari buat Tuhan. Boleh sekali lagi bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana. Amin Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima di Tuhan sukacita kami buat tahun 2024. Tuhan berkati kami. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Haleluya Tuhan. Yang percaya hidupnya dalam berkat Tuhan, tepuk tangan bagi dia saudara. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai penghujung tahun ini karena Tuhan Yesus yang selalu baik. Amin. Yang setuju kasih lu tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Dan bersama-sama saudara, pada siang hari ini terlebih dahulu kita akan sama-sama saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dari yang terkasih Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus. Sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut
Natal, dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh, dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian? Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus, ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita suara gembala yang pasti akan memberkati setiap kita saudara. Suara gembala untuk minggu ini saudara dari yang terkasih Bu Pendeta dan Tim Pariaji dengan judul yaitu Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi seperti di sorga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Roma kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 hingga 5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih-Nya Ia telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitab-Nya Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13 hingga 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya yang ketiga, tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 hingga 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus
selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dibingkai suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala kita saudara. Tentunya pasti yang akan memberkati setiap kita. Haleluya. Dan terlebih dahulu saudara, sebelum kita yaitu dengar firman Tuhan, sama kita mau siapkan hati untuk boleh terima firman Tuhan. Kita satu di dalam doa saudara siang hari ini. Bapa kami datang Tuhan mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu, terlebih untuk kehidupan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan. Berkat-Mu yang nyata Tuhan sediakan sepanjang tahun 2024. Kami percaya satu kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami yang percaya, kami yang mengasihi-Mu. Kami datang telah memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik. Biarlah setiap nyanyian kami Tuhan menyenangkan hati Engkau. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan dari setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami juga akan memberikan hati kami seutuhnya untuk boleh Tuhan bentuk, Tuhan ajar, Tuhan boleh perlengkapi setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kami. Doa kami Tuhan, biarlah kami yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini di Gereja Tiberias, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami berkemenangan, hidup kami mengalami janji-janji Tuhan. Firman-Mu jadi kekuatan bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Sebab Engkaulah yang kami andalkan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, kita yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami andalkan Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, sebab kami perlu Tuhan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Katakan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain
Kau. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan hati yang berserah Tuhan, katakan sama-sama, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh. Katakan pengharapanku Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Engkau yang percaya bersama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya. Katakan di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Katakan di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Oh, ku berserah dalam setiap perkara hidup ini Tuhan. Kami mau andalkan Engkau, kuasa-Mu, firman-Mu Tuhan, jadi bagian kami. Oh Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau katakan siang hari ini, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan Yesus. Di setiap waktu hidup ini Tuhan, selain Kau. Panggil dia saudara, Yesus, Yesus andalkan. Datang sama Tuhan dengan kerelaan hatimu saudara. Mungkin hari-hari ini engkau andalkan kekuatan-Mu, tapi dengan nyanyian ini angkat tanganmu dengan sungguh katakan, Engkau yang kuandalkan Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun. Angkat tanganmu bersama-sama saudara, sambil kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Di setiap waktu selain Yesus, Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Oh, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi
Tuhan di setiap waktu. Tiada lain aku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun itu Tuhan, kami kembali kepada kuasa-Mu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain aku andalkan selain Kau. Tiada lain Tuhan, tiada lain aku andalkan selain Kau. Tiada lain aku andalkan selain Kau. Ini saat-saat yang terbaik saudara di minggu yang terakhir. Akui Dia sebagai Tuhanmu, akui Dia sebagai Raja-Mu. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Oh, kami berserah, kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan. Selama-lamanya kami perlu, kami butuh Tuhan. Dalam nyanyian ini Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, sama kami Yesus Tuhan. Aku percaya, aku berserah. Haleluya Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 tahun melipat kali ganda, tahun penuaian. Untuk kami mengandalkan Tuhan berkat-Mu, perlindungan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Oh Tuhan, kami sadar Tuhan, apapun yang kami mau lakukan besok Tuhan, di tahun yang baru kami butuh firman-Mu. Kami mau saat ini mencari kebenaran-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu Tuhan. Perlengkapi kami, sama kami Tuhan Yesus. Tanpa-Mu kami gak sanggup Tuhan. Tanpa kekuatan-Mu kami gak mampu Tuhan Yesus. Ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan janji hidup orang benar pasti mengalami kemenangan dalam Tuhan. Angkat tanganmu yang percaya di hadapan Tuhan Yesus. Mari akui di hadapan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami sentuhan-Mu Tuhan, untuk boleh menerima yang terbaik dari surga. Jalan sendiri
Kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlukan keajaiban-Mu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Angkat tanganmu, percayalah. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Mari gereja Tiberias, Engkau yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, percayalah. Tuhanmu, Tuhanku tidak pernah mengecewakan setiap kita. Kami perlukan Tuhan. Bersama-sama satu suara katakan, oh kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat pegang hidup ini Tuhan lewat firman-Mu. Mari gereja Tiberias sambut firman Tuhan dengan hati yang percaya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna buat setiap kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan membawa kami terus naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Di tempat ini lawat setiap kami Tuhan melalui kekudusan-Mu, melalui pengurapan-Mu, pengajaran-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi pendengar yang baik, bahkan pulang menjadi pelaku firman yang berhasil. Segala roh intimidasi yang berusaha mengganggu ibadah ini kami patahkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, sembuhkan yang sakit Bapa. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan. Mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus, saudaraku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Siap diberkati Tuhan, amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Dua Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Kita buka dua ayat. Kita baca bersama-sama. Oke, 2:1. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus. Maka kita diubah menjadi serupa dengan dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin yang percaya. Saudaraku, saya percaya bahwa di tempat ini selama tahun 2024 pasti banyak yang sudah menikmati mujizat Tuhan. Amin. Mungkin disembuhkan, mungkin diberkati, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dapat anak, dapat segalanya. Yang tahun ini dapat mujizat Tuhan, coba lambaikan tangannya, boleh? Puji Tuhan, banyak sekali saudaraku. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh loh saudaraku, banyak tadi saya lihat 90% mengangkat tangan. Gambaran bahwa penyertaan Tuhan itu ada buat kita. Katakan amin. Yang belum sempat angkat tangan, percaya tahun depan tahun mujizat bagi kita juga, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus.
Nah, Tuhan yang baik ini, Dia rindu untuk kita untuk masuk di dalam pengenalan Dia yang lebih dalam lagi. Mengenal pribadinya, mengenal kasih dan kebaikannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan tidak ada batasan. Semakin Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar, wow, ternyata Tuhan kita itu besar. Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Tuhan kita itu bukan hanya sanggup mendengar doa kita, tapi sanggup menjawab doa kita. Dan Tuhan bisa menyelesaikan segala masalah pergumulan yang kita hadap. Nah, itu kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan, aku merdeka. Jelas di sini dikatakan Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Jadi pastikan dalam hidup kita, saudaraku, ada roh Tuhan yang menyertai, maka kita akan mengalami kemerdekaan Tuhan. Amin. Ada damai sejahtera, ada pemeliharaan. Merdeka ini kata ini sangat dalam dan luar biasa. Kalau mungkin dijelaskan, ini berbicara tentang merdeka tidak terintimidasi, atau tidak terikat lagi, tidak terjajah lagi dengan yang lain. Sebelum Indonesia merdeka, negara ini Bapak Ibu dijajah oleh penjajah. Pendatang bisa masuk dan menguasai negara ini. Apa yang ada di negara kita bisa mereka ambil, mereka bisa bawa ke negara mereka, dan mereka yang nikmati, kita sengsara. Nah, orang Kristen yang belum merdeka, artinya hidupnya dijajah roh jahat. Dia punya tubuh, dia punya kehidupan, dia punya bisnis, punya karir, punya pernikahan, semua dikuasai kuasa kegelapan, dan dia tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Semuanya diambil alih, semuanya dirusak, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan, di mana ada roh Allah, asal ada Tuhan dalam hidup kita, kita pasti merdeka. Setan tidak lagi berkuasa atas kita. Nah, Allah yang adalah roh ini dikatakan pada ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Jadi seperti cermin, ya kan? Kalau kita berkaca, yang nampak adalah siapa? Muka kita. Tapi di sini dikatakan, kita ini menjadi cermin kemuliaannya Tuhan. Itulah sebabnya orang, kalau kita berjumpa dengan orang yang hidup benar dalam Tuhan, kita bisa lihat orang ini mukanya penuh kemuliaan. Katakan amin. Kok bicara sama dia enak ya? Ada dia teduh ya, gitu loh. Beda. Kehadiran Bapak Ibu dalam suatu situasi bisa membawa perbedaan. Karena apa? Ada kemuliaan, ada roh Allah dalam kehidupan kita. Nah, itu dia. Sehingga orang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Katakan, aku diubah. Amin. Kita diubah menjadi serupa dengan siapa? Gambarnya. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu dan saya, karena dia itu adalah Allah yang roh, maka kita ini akan diubah menjadi sama serupa seperti Tuhan. Ada satu proses di sini di mana kita harus diubah. Bahasa aslinya metamorfosis. Kalau bahasa biologi itu seringkali dulu kita belajar dari telur jadi katak, bener nggak? Ya, perubahannya ada fase-fasenya tuh, saudaraku. Dan fasenya ini harus dilewati satu persatu, nggak boleh longkap, nggak boleh. Saya mau cepet dari telur langsung jadi katak, bisa nggak? Ora iso, saudaraku, nggak akan bisa. Itu pasti step by step, langkah demi langkah dia harus lewati. Sama. Jadi anak Tuhan begitu. Katakan amin dulu. Kita diproses. Kita diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Sesuai dengan gambarnya. Amin. Dan di dalam proses diubahkan Tuhan ini ada satu proses yang saya gambarkan seperti anak tangga. Tangga pertama, anak tangga kedua, tiga, keempat, kelima. Nah, satu persatu ini wajib kita lewati. Dan kalau Tuhan membawa kita masuk dalam metamorfosisnya Tuhan,
itu pasti sesuai dengan ritmenya Tuhan. Tidak bisa kita paksa Tuhan, cepet dong proses ini. Jangan lama-lama Tuhan. Gak bisa. Kita gak bisa paksa Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah percaya dalam proses ada penyertaan Tuhan. Amin. Percaya bahwa dalam proses pasti ada berkat. Dalam ketaatanmu diproses Tuhan akan ada mujizat. Nah, nikmati setiap proses itu dengan sukacita, saudaraku. Nanti Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan nanti ke dalam kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Pribadi dia yang besar, yang akan dia singkapkan, yang dia akan tunjukkan kepada kita orang percaya. Kenapa kemuliaan Tuhan harus porsi demi porsi diperlihatkan kepada kita? Nggak bisa langsung skala yang besar. Nggak ada yang kuat. Nggak ada yang bisa. Kalau Bapak Ibu lihat di perjanjian lama, ketika kemuliaan Tuhan disingkapkan kepada orang Israel. Orang Israel itu sampai sujud mencium tanah dan tidak bisa bergerak badannya. Kemuliaan Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Kudus dan ajaib. Di tempat ini ada kemuliaan Tuhan, katakan amin. Tapi pada porsi yang bisa kita terima. Kalau kemuliaannya terlalu luar biasa, kita nggak ada yang kuat, sujud semua kita di lantai. Betul. Ditambah lagi bisa putus kita, saudaraku. Nggak ada yang kuat karena apa? Tubuh kita ini nggak bisa menerima kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Itulah sebabnya Tuhan akan membawa kita naik pelan-pelan. Dosisnya pelan tapi ditambah. Katakan amin. Amin. Kita dilatih oleh Tuhan. Jadi nanti kita akan semakin berpengetahuan. Kita akan semakin punya iman makin besar. Kita akan semakin kenal Dia. Sama contoh begini. Dulu awal saya pelayanan, saudaraku. Ya, awal saya pelayanan. Saya tidak mengerti yang namanya kutuk nenek moyang, roh-roh nenek moyang. Saya nggak ngerti. Belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ pengetahuan saya. Nah, jadi kalau ada orang contohnya bilang, opung saya sakit jantung, umur 45 tahun meninggal. Bapak saya 40 tahun sakit jantung, 45 tahun juga meninggal. Dan kemudian dia mulai ketakutan umur 40 tahun sakit jantung. Dan dia takut 5 tahun lagi. Kalau ke dokter dibilangnya itu apa? Sakit keturunan. Benar gak? Secara medis memang benar itu penyakit keturunan. Tapi kalau kita lihat di Alkitab itu kutuk nenek moyang, saudaraku. Kalau sesuatu terjadi di dalam keluarga besar kita yang sifatnya berulang, itu sudah dipastikan kutuk nenek moyang. Dan itu harus diputuskan. Begitu kita bertobat, datang sama Tuhan, diputuskan dari kutuk-kutuk penyakit, dari roh maut, dari roh mati muda, maka percayalah jantung kita sehat dan kita umur panjang. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama ada juga orang keluarga yang terikat roh gagal. Apa yang mereka kerjakan tidak ada yang berhasil. Bapak kamu kerjanya apa? Bisnismen. Kelihatan memang sebagai bisnismen dari penampilan, ya kan, keren gitu. Tapi apa yang dikerjakan, mau berhasil dikit gagal. Mau berhasil dikit diambil orang. Mau berhasil dikit seperti ditiup angin, hilang. Mau proyek kah, mau apa, segala macam. Seakan-akan memang bisnismen tapi nggak ada yang berhasil. Dari atas kakek nenek, bapak mamanya, bahkan dia begitu. Sampai dia berpikir, Tuhan aku udah sekolah tinggi, udah S2, udah S3, tapi masih begini juga. Apa yang terjadi di kakek nenek saya, di papa saya, kok terulang. Dulu saya berpikir, supaya saya nggak jadi seperti mereka, saya harus sekolah tinggi. Saya udah sekolah tinggi sampai punya S3. Tapi kok gini juga Tuhan? Itu ada sesuatu itu. Harus datang sama Tuhan, biar Tuhan selesaikan. Katakan amin. Supaya putus. Ingat,
Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan curi. Apa yang dia bisa curi? Semua yang bisa dia ambil. Bukan hanya kehidupan kita, tapi generasi ke bawah kita, anak cucu kita pun dia mau rusak masa depannya. Kalau dia berhasil meletakkan roh bangkrut gagal dalam hidup kita, anak cucu kita pun bisa kena. Kalau ada roh sakit penyakit dalam tubuh kita, anak cucu kita pun bisa kena. Turun tuh. Makanya harus dilepas. Awal saya khotbah saya ngerti nggak ini? No, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi 5 tahun saya khotbah, Tuhan tambah sedikit pengetahuan saya. 10 tahun berkhotbah, tambah lagi. Terus bertambah lagi. Sekarang semakin saya mengetahui betapa dahsyatnya kuasa Tuhan kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya selalu saya katakan dimanapun, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun penyakitmu Bapak Ibu, segala sakit penyakit tunduk dalam nama Yesus. Karena saya mengenal Allah yang saya sembah. Dia dahsyat. Dia luar biasa. Jangan ragu sedikit pun saudaraku. Pernah saya sampaikan di tempat ini, ketakutan itu dari setan. Amin. Amin. Itu bukan hanya sekedar perasaan biasa. No. Lawan. Fight back. Lawan dengan iman. Kalau ada yang datang saat ini merasa engkau takut, terintimidasi. Ya. Tadi berapa orang saya doakan di tempat lain saudaraku. Terintimidasi dengan pikiran apa? Tidak mungkin sembuh. Tidak mungkin sembuh. Itu setan saya mau katakan. Kita punya Bapa yang baik, yang rela mati di atas kayu salib mau menyembuhkan kita. Kalau ada pikiran di pikiran kita mengatakan tidak mungkin diberkati, tidak mungkin sembuh, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin pulang suamimu, saya mau katakan itu dari setan. Lawan, hancurkan dengan nama Yesus. Firman Tuhan berkata apa? Lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan. Tapi kalau kau tidak lawan, dia stay, dia tinggal di situ. Dia serang kau siang malam. Mau Bapak Ibu diserang setan siang malam? Jangan mau ya. Capek saudaraku. Betul. Diperangi terus capek loh. Jadi lawan dia dengan imanmu. Bangkitkan iman. Jadi di sini dikatakan kita akan diubahkan. Mungkin saat ini ada beberapa yang masih di anak tangga pertama dalam kemuliaan Tuhan. That's okay. Gak apa-apa. Mungkin kau masih di garis awal. Gak apa-apa. Taat saja sama Tuhan. Amin. Mungkin sudah di anak tangga yang ketiga. Mungkin sudah 5. Mungkin sudah tinggi. Tapi saya mau katakan, sekalipun kau sudah tinggi, tetap rendah hati. Katakan amin. Karena tetap kau akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kalau sudah tinggi dan tinggi hati, no, gak bisa dipakai Tuhan. Gak bisa. Tuhan benci orang yang bertentangan karakternya dengan karakter dia. Karakter dia itu apa? Lemah lembut, rendah hati. Itu dia. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, di tempat ini Bapak Ibu, dari kemuliaan demi kemuliaan. Katakan dari kemuliaan. Lebih keras katakan dari kemuliaan demi kemuliaan. Artinya apa? Naik level. Katakan amin. Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita jangan telur terus. Tuhan mau kita sudah jadi sesuatu saudaraku. Tapi sebelum di sini that's okay. Taat saja dalam proses fase demi fase yang harus kita lewati. Jangan kecil hatimu kalau engkau masih di garis awal, gak apa-apa. Engkau punya Allah yang akan setia mendampingi engkau. Taat di sini. Masuk fase kedua, fase ketiga, fase keempat. Tapi dalam setiap perubahan fase itu pasti ada yang namanya masa persiapan. Katakan amin. Haleluya. Nah, masa persiapan ini masa yang genting saudaraku. Masa di mana Bapak Ibu harus benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kalau ternyata kita harus melewati masa persiapan, tokoh utama di Alkitab, Yesus Kristus, Bapa kita yang baik itu, ternyata pun melewati fase ini. Coba lihat saudaraku. Di dalam Injil Matius 4. Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Gimana Bapak Ibu, kue nastarnya masih banyak?
Masih aman ya stok ya? Puji Tuhan. Oke. Sama-sama yuk, Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. 2:1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk terus. Ini dia. Sebelum Yesus memulai pelayanan yang mengguncangkan dunia. Sebelum Yesus melakukan pelayanan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ternyata ada fase persiapan yang harus dilewati Yesus. Apa? Puasa 40 hari, 40 malam. Di mana puasanya? Coba lihat. Maka Yesus dibawa oleh Roh kemana Bapak Ibu? Puasanya di padang gurun. Ada yang pernah di padang gurun? Pernah Bu ya? Ke Mesir atau ke Yordan saudaraku? Itu Bapak Ibu coba jalan siang-siang tanpa payung. Ya, di padang pasir itu keliengan kita saudara. Nah Yesus kita tidak makan tidak minum di padang gurun. Kalau kita nggak makan nggak minum di ruangan ber-AC ini mungkin masih enak ya kan? Ngantuk dikit bisa tidur. Nggak apa-apa, puasa nggak apa-apa deh. Santai, adem, badan nggak tersiksa. Ini di padang pasir loh. Kenapa? Dia itu Tuhan. Tanpa lewat proses ini, Yesus pun pelayanannya sudah luar biasa penuh kuasa. Kenapa dia harus melewati ini? Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan buat kita semua bahwa apapun fase kehidupan yang kita lewati, Yesus sudah pernah melewati terlebih dahulu. Dia tidak perlu melewati ini. Tapi dia mengizinkan, katakan mengizinkan. Mengizinkan dirinya melewati itu supaya apa? Jadi contoh buat kita. Supaya kalau suatu saat engkau sedang berada dalam fase persiapan dari Tuhan, maka engkau tahu jalan keluarnya apa. Amin. Dahsyat ya, baik Tuhan kita ya. Dia cuma tidak hanya berkata, jangan begini, jangan begitu. Enggak, tapi dia jadi a good example. Menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Bahwa dia benar-benar 100% Allah. Dia 100% manusia sama seperti kita saudaraku. Itulah sebabnya ada lagu yang berkata, dia mengerti. Terus, dia peduli persoalan. Katakan amin dulu. Kenapa dia mengerti? Karena Tuhan udah ngalami. Kalau engkau pernah ditolak orang, Yesus pernah ditolak, benar gak? Kalau kau pernah disakiti, Yesus pun pernah disakiti. Kalau kau dikhianati sekarang, Yesus pun dikhianati. Kurang dekat apa? Petrus dengan Yudas. Yang namanya guru dengan murid di zaman Yesus beda dengan murid dan guru di zaman sekarang. Murid ke sekolah, sore udah pulang, benar gak? Di zaman Yesus yang namanya murid, kemana guru pergi ikut. Guru makan tempe, dia makan tempe. Ya kan? Gurunya makan arsik, dia makan arsik sudah. Apa yang gurunya makan, tidur di mana? Di situ mereka berada. Tapi 3 tahun setengah bareng bersama Yesus, Yudas mengkhianati Bapak Ibu. Itu dia. Jadi kalau saat ini sedang ada fase di mana engkau dikhianati, saya mau katakan, come to Jesus. Dia tahu caranya bagaimana untuk memulihkan hatimu. Jangan datang kepada dunia, datang sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mau masalah apapun, datang sama dia. Saya mau katakan datang sama Tuhan. Latih dirimu terbiasa datang sama Tuhan. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Katakan amin. Gak apa-apa dikit-dikit doa, gak apa-apa. Justru Tuhan suka kita jadi anaknya yang dikit-dikit berdoa. Mungkin kita di rumah anak kita dikit-dikit tanya, kita kesel. Apalagi kalau kita sudah sibuk luar biasa. Lagi work from home. Dia nggak kadek-kadek pakai laptop. Tapi anak datang, "Pak, Mah." Ya kita lagi nge-zoom dengan bos di kantor ya kan. Anak ngeganggu. Udah tuh jalan di belakang pakai pampers yang udah penuh. Mah, kesel kita kan. Tapi kalau Tuhan nggak gitu.
Setiap saat engkau datang, justru Tuhan semakin sayang. Betul. Jadi dalam masa-masa mau dipromosikan Tuhan ke dalam fase berikut itu ada fase-fase persiapan. Ini fase yang tidak mudah. Yesus sudah memberi contoh buat kita. Tidak mudah. 40 hari, 40 makan, tidak minum. Tidak mudah, saudaraku. Sangat tidak mudah. Apalagi dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun itu untuk dicobai iblis. Dan dicobai iblis bukan hari pertama ketika puasa. Kalau hari pertama puasa masih kuat gak fisiknya? Masih kuat. Ini setelah 40 hari berpuasa, tidak makan, tidak minum, baru iblis datang. Artinya dari hari pertama iblis sudah di situ nunggu. Gua tunggu sampai dia lapar banget baru gua cobai. Iblis berpikir Yesus lemas, lapar, haus, itu akan menjadi kesempatan untuk dia menyerang di Yesus. Padahal dia salah. Fisik Yesus memang lapar, memang haus, tapi rohnya dahsyat luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Betul. Karena kalau orang mengerti tentang arti berpuasa yang benar di hadapan Tuhan, fisiknya bisa lemah. Maksudnya bisa kehilangan tenaga. Tapi rohnya membara, saudara. Rohnya semakin peka. Dia makin mematikan kedagingan-kedagingan dia. Saya ingat dulu saya pernah puasa 21 hari. 21 hari saya tidak makan. Tapi minum. Karena saya tetap kerja. Dan kerjaan saya kerjaan yang cukup berat. Jadi 21 hari saya tidak makan. Bayangkan. Turun 20 kilo Bapak Ibu. Sampai kalau pakai celana, pakai jas. Ya. Itu orang kira itu jas orang. Dikira saya minjem. Dan teman-teman kalau ngeliat muka saya kisut begitu. Kalau zaman anak muda sekarang ternyata ada istilah apa? Miwing katanya. Oh zaman dulu miwing banget saya. Miwing itu artinya ini tulang rahangnya kelihatan. Katanya bagi anak muda itu muka yang keren gitu ya kan kelihatan gitu. Oh zaman itu mah gara-gara kurus ya berpuasa. 20 hari defisit, 20 kilo defisit, bayangkan Bapak Ibu. Turunnya. Dan saat itu saya puasa 21 hari buat apa? Tahu nggak? Apa yang menjadi beban saya? Cuma satu. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Itu doang. Itu doang. Saking cintanya saya sama Tuhan. Betul. Betul. Hari pertama, kedua puasa itu pusing keliengan. Ada yang pernah puasa gak makan? Berhari-hari. Hari pertama, kedua keliengan. Ternyata keliengan itu ketika detox. Badan membakar racun-racun dalam tubuh pusing. Tapi nanti setelah hari kelima ringan. Lapar pun gak ada Bapak Ibu. Mau lagi saya hari ke-7 saya datang ke pesta perkawinan teman di hotel yang mewah. Wow makanan mahal semua. Teman-teman lagi pada wow makan. Saya gak tergoda sedikit pun. Makan bro. No thank you. Gitu. Saya tetap datang tapi selera makan sedikit pun gak ada. Karena apa? Itu yang namanya daging lemah. Tapi roh kuat itu loh saudara. Bapak Ibu bisa buktikan nanti. Gitu. Bahwa berpuasa ini adalah salah satu langkah yang luar biasa untuk membawa akselerasi, percepatan untuk semakin hidup di dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Karena kalau jadi orang Kristen, mau hidupnya penuh kuasa, salah satunya apa? Doa, pujian penyembahan, dan puasa. 3 hal ini. Kalau Bapak Ibu gak pernah berdoa, maaf, lemah imanmu. Kalau engkau berdoa tapi tidak ada pujian penyembahan, kurang mantap. Tapi mau lebih mantap lagi, engkau rajin berdoa, engkau rajin bangun mesbah pujian penyembahan, engkau rajin berpuasa, dahsyat. Kenapa kita harus puasa? Yesus saja lakukan itu. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Betul. Tapi puasanya bukan hanya fokus gak makan ya. Kalau puasa tapi gak ada doanya, gak ada baca firmannya, itu namanya diet saudaraku. Fokusnya cuma ya timbang berat badan setelah itu. Gitu, ya. Jadi fokusnya adalah membangun kerohanian kita. Nah, jadi di dalam fase-fase persiapan ini adalah fase menanti. Menanti apa? Menanti kehendak Tuhan dinyatakan buat kita.
Kenapa harus ada persiapan? Sebenarnya begini, masa persiapan itu apa sih? Masa persiapan adalah masa di mana engkau dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Nah, itu dia, keren ya. Masa persiapan adalah masa di mana kita dipersiapkan, katakan aku dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang sudah Tuhan siapkan. Jadi udah disiapkan Tuhan. Ini nih berkat, mujizat Tuhan mau kasih ke kita, tapi kitanya dipersiapkan dulu. Jadi apa? Supaya naik level, baru ketemu tuh. Jadi kita dipersiapkan biar sefrekuensi sama Tuhan. Jadi Tuhan di sini, kita masih di sini. Belum ketemu, saudaraku. Belum sinkronisasi. Itu dia. Makanya kalau Bapak Ibu kita buka channel radio, contoh ada channel radio Kristen 96, berapa? 96,3 ya. Tapi kalau kita buka 96,25, kedengeran nggak lagu rohaninya? Kedengeran, tapi ada sedikit apa? Gangguan sedikit, gitu ya kan? Apalagi kalau 96,0, keluar nggak tuh saudara? Lagunya bisa lagu yang beda, dangdut mungkin yang keluar, bukan lagu rohani, gitu. Nah, kenapa Tuhan persiapkan? Supaya kita sefrekuensi dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sudah sefrekuensi dengan Tuhan, itu tidak ada hambatan. Apa yang Tuhan sampaikan kita terima dengan benar, tidak salah sedikit pun. Jadi kepekaan kita sedang dilatih, gitu. Jadi kita akan siap untuk menerima segala yang Tuhan sudah persiapkan. Sehingga nanti saudaraku, ketika kau sudah sefrekuensi dengan Tuhan, maka lihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat pernikahanmu, buat kesehatan, buat masa depan kita, itu akan kita terima tepat pada waktunya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berkata, Tuhan lama banget prosesnya. Aku udah 5 tahun begini Tuhan, menantikan mujizatmu. Saya mau katakan, baru 5 tahun. Ingat Musa 40 tahun. Jadi seringkali karena kita sering komplain sama Tuhan, itu akan memperpanjang proses persiapan. Proses persiapan ternyata bisa cepat apabila kita merespon persiapan itu dengan hati yang lapang. Jangan banyak komplain sama Tuhan. Katakan amin. Jangan ragu, jangan marah, jangan curiga sama dia. Curiga sama orang boleh, curiga sama Tuhan jangan, saudaraku. Betul, sedikit pun tidak boleh curiga sama Tuhan. Bapak Ibu tahu, orang Israel keluar dari Mesir setelah menyeberang Laut Teberau menuju tanah perjanjian, itu jaraknya sebenarnya hanya 400 km. Seperti Jakarta Semarang. Jakarta apa? Jalan kaki 2 minggu perhitungan. Tapi lihat, 2 minggu jadi 40 tahun. Kok lama banget Tuhan? Karena ternyata jalan singkat yang ada itu, di firman Tuhan dikatakan, Tuhan gak mau orang Israel lewat jalan itu. Kenapa? Jalan itu walaupun singkat, tapi banyak peperangan. Banyak bangsa-bangsa yang lebih kuat dari Israel. Nanti kalau mereka perang, Tuhan berpikir, nanti mereka malah marah sama saya. Dan berpikir, lebih enak tinggal di Mesir. Tuh. Makanya diizinkan Tuhan jalannya agak panjang. Diproses sama Tuhan. Supaya karakter Mesirnya keluar. Katakan amin. Karena mereka mau masuk tanah perjanjian. Jadi karakter Mesir nggak boleh ada sebelum, nggak boleh nempel ya. Sebelum apa maksudnya? Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi harus bersih dulu. Karena itu Tuhan bersihkan kita saudaraku dari karakter Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Katakan amin. Tuhan mau kita bersih, kudus, berkenan. Apa yang jahat di hati kita, lepaskan. Mungkin kita punya hati yang gampang dendam, gampang marah, gampang kepahitan, sulit mengampuni orang, mudah iri hati, selalu punya niat menjatuhkan orang, selalu punya niat apa? Negatif sama orang. Buang. Itu berbahaya, itu racun saudaraku. Itu seringkali yang menjadi perusak dalam hubungan. Katakan amin. Baik pertemanan, teman pelayanan, baik dalam hubungan orang tua dengan anak,
maupun suami istri. Semua yang jahat itu seringkali menjadi penyebab rusaknya hubungan-hubungan. Jadi siang hari ini saudaraku, siapkan hati kita untuk masuk dalam masa-masa persiapan Tuhan. Kalau saat ini mungkin ada yang sedang dalam masa-masa preparation, masa-masa persiapan, saya mau katakan, tetap setia. Katakan amin. Tetap percaya bahwa waktunya Tuhan tidak akan pernah terlambat. Satu hal yang saya pelajari dari Tuhan begini, Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Dia selalu tepat waktu. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapa, terima kasih di siang hari ini firman-Mu sudah menguatkan kami. Beri kami teguran, beri kami kehangatan kasih Tuhan untuk bisa memiliki pengharapan di tengah pergumulan-pergumulan kami. Walaupun saat ini Tuhan banyak satu dua hal dalam hidup kami yang belum selesai, belum tahu jawabannya apa, tapi kami percaya di tempat ini melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa setiap hal Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Tiba saatnya kita mau menerima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sambil bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima yang terbaik, tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudaraku sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami dan keluarga hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, diberkati, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak histamium, kami tolak pisau operasi. Kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sempurna sehat, tidak penyumbatan, tidak bengkak jantung.
Kami tolak sakit paru-paru, tidak flek, tidak TBC. Kami tolak sakit lever. Ginjal kami sehat, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa siang hari ini. Sayangi mereka, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pasangan suami istri yang minta keturunan, berkati bisa punya anak. Mereka yang minta jodoh, berkati Tuhan. Berjumpa dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, bentuk keluarga yang kudus. Bahkan mereka minta pekerjaan baru, berkati, tidak nganggur, tidak gagal. Dapat pekerjaan baru, dapat proyek baru dalam nama Tuhan Yesus. Minta Bapak Ibu sama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami tidur pun pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru. Artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari sepatu baru, kasut baru. Artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur telah terima yang terbaik tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus bersama-sama. Sambil bangkit berdiri, kembali kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam minyak-Mu yang kudus. Tuhan telah mengajarkan kami bahwa minyak urapan memiliki kuasa untuk memuliakan Allah dan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu melalui minyak urapan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa saudaraku. Tundukkan kepala kita. Betapa kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, hadirat-Mu yang telah menjamah kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau menjadi guru terbaik bagi kami. Kau mengingatkan kami Tuhan tentang masa-masa persiapan yang Tuhan izinkan untuk kami naik dari fase 1 ke fase yang berikutnya. Tuhan yang terus membawa kami untuk diubahkan, untuk menjadi serupa dengan segambar Tuhan. Banyak hal yang harus kami lepaskan Tuhan. Khususnya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik karakter kami, kebiasaan-kebiasaan berdosa kami yang mendukakan hati-Mu. Kami mau berdamai dengan Tuhan. Kami mau berdamai dengan Tuhan. Ampuni dosa kami. Kuduskan kami dengan darah Yesus. Kalau sepanjang tahun 2024 banyak kesalahan kami Tuhan, ampuni kami. Minta ampun saudaraku sama Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus menyuci, kuduskan kami, mengurapi kami, melayakkan kami datang kepadamu dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Bukan segala ikatan kuasa gelap dilepaskan, dipatahkan dalam nama Yesus. Setan tidak berkuasa di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat gereja Tiberias, Kau pakai lebih luar biasa lagi. Buat ibu gembala sedang kami bersama anak cucu menantu mereka dipelihara Tuhan. Mereka diberi hikmat lebih lagi untuk memimpin gereja-Mu ini Tuhan.
Bahkan Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Saat ini kami akan pulang, kami percaya malaikat melindungi kami. Roh celaka, bahaya, roh maut dipatahkan dalam nama Yesus. Kami aman bersama Tuhan. Saat ini kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita, saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama kita katakan amin. Amin. Kami memujikan besaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ibadah kita telah selesai, saudara. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.